Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel. Saya ada Honda Versa ya teman. Keluarnya ini double starter, hanya bunyi cetek-cetek ya, seperti ini bunyinya. Jadi ada beberapa penyebab biasanya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita buka bagian kiri ya. Jadi penyebab pertama biasanya dari pendeknya yang sudah rusak ya. Untuk cara mengetahuinya kita harus jumper ya. Kalau di jumper bisa nyala berarti pendeknya rusak. Tetapi kalau tidak nyala berarti ada penyebab lainnya ya teman-teman. Kalau pendek rusak ini harus nyala ya. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya. Biasanya ada percikan api. Berarti ini pendeknya normal, tidak bermasalah ya. Itu yang pertama, kemungkinan adalah pendeknya yang rusak. Lalu yang lainnya adalah aki ya teman-teman. Oke teman-teman, kemungkinannya kedua adalah akinya. Kita harus mengecek dengan cara menggunakan avometer. Kita posisikan avometer pada DC volt ya, 20 DC volt. Kita pastikan bahwa akinya masih bagus, karena aki ngedrop juga bisa menyebabkan cetek-cetek ya. Ini kunci kontak off harus ada pada posisi 12,5 ke atas ya. Ini masih bagus, 12,76 berarti akinya masih bagus. Jadi melangkah yang ke permasalahan berikutnya adalah nomor 3, yaitu cool booster ataupun arang pada dinamo sudah habis ya. Jadi kita langsung saja bongkar, kita akan cek apakah arang dinamonya masih ada atau tidak ya. Kita langsung saja bongkar. Untuk motor Versa kita harus membuka dua baut ini, baut 10 ya teman-teman, 2 biji. Kemudian kabel merah kita harus bongkar di bagian bearingnya tadi. Kita harus buka ya, salah satu dari kabel merah itu kita harus buka. Oke, tadi yang saya tunjukkan itu ada kabel massa, jangan lupa dipasang kembali. Kita buka dulu baut-bautnya teman-teman. Kemudian kita tarik keluar. Kita tinggal tarik. Kita tarik sambil goyang-goyang ya. Kita tarik keluar seperti ini ya. Dan inilah kabel yang menuju ke pendek ya, ini tadi kita sudah bongkar. Oke, kita langsung aja buka. Untuk kuncinya adalah pakai kunci T7 ya. Di sini ada garis antara rumah dan juga magnetnya, itu harus lurus ya teman-teman, lurus ke semuanya. Oke teman-teman, untuk membuka baut ini menggunakan ukuran kunci T7 ya teman-teman, bukan T8 tapi T7. Oke, kita buka dengan pelan-pelan, ini agak susah ya, keras ini, nanti kita taruh di bawah dulu. Nah seperti ini buat nahan ya. Oke, kemudian kita putar-putar sampai dia keluar. Jadi kita buka bagian bawahnya dulu ya teman, yang ada cool boosternya itu. Nanti kita tarik pelan-pelan ya. Oke. Nah ini ya, kuncinya adalah T7. Ataupun pakai shock juga bisa ya, pakai shock 7. Kita tarik, kita tahan ini ya, kita tahan yang pinionnya ini, kita tahan, kita tarik saja pelan-pelan. Nah ini seperti ini. Nah di sini ada rumah daripada cool boosternya. Nah di sini dapat terlihat bahwa cool boosternya sudah habis ya. Ini sudah sampai putus. Ini sudah sampai titik penghabisan ya. Betul-betul habis, tinggal sedikit saja sampai dia putus ya teman-teman. Nah ini ya, ini sampai titik penghabisan. Oke teman-teman, untuk cara menggantinya seperti ini ya.
Ini yang coolbuster minus, dia masih ada tersambung. Ini adalah pernya. Kemudian kita buka saja langsung. Untuk membuka kabel coolbuster positif, kita harus membuka dulu baut-baut ini ya, untuk membuka rumahnya ini. Ini harus ekstra hati-hati karena rumahnya itu menggunakan bahan plastik ya, mirip-mirip keramik ya. Jadi harus berhati-hati sekali. Ini adalah bahan non konduktor ya. Plastik hitam itu adalah bahan non konduktor. Jadi ini mudah patah. Jadi kita harus membukanya secara hati-hati. Di sini ada ringnya, jangan lupa dipasang kembali teman-teman. Nah, ini ada ringnya, harus dipasang kembali. Oke, seperti ini ringnya. Oke, kemudian kita buka baut satunya lagi ya teman-teman. Harus pakai dry yang bagus juga ya, karena kalau bagian ini sampai selak itu sangat susah sekali. Jadi pastikan pakai dry ataupun maca kesruk yang masih bagus, agar menghindari selek ya ataupun aus. Itu kalau sudah aus, bongkarnya susah ya teman-teman. Jadi harus yakin dan ekstra hati-hati di bagian ini. Nah ini ya, ini bautnya kecil, ada ringnya, jangan lupa. Nah ini ya, ini adalah rumah yang saya katakan tadi, rumah coolbuster ataupun rumah arang. Ini harus kita ini ya ekstra hati-hati karena bagian itu adalah mudah patah ya. Di sini ada isolator 2 ya, tadi kita harus pasang kembali. Setelah dibuka bagian isolatornya tadi, sekarang kita buka baut coolbuster positifnya ya. Kita akan cari penahan, yaitu kunci pas yang lebih kecil ya, jangan dipasangkan seperti ini, nanti bisa patah ya bagian dalamannya. Dan karena tidak ada kunci pas yang tipis, jadi saya gerinta saja ini kunci pas yang ada, supaya bisa masuk ke dalam tengah-tengah murnya ini ya. Karena teman-teman kalau tidak ditahan seperti ini, takutnya nanti bagian tahanan keramik dalamnya itu pecah ya. Jadi kita harus tahan ya. Untuk membuka mur 10 ini kita harus tahan, dan pastikan juga harus hati-hati ya teman-teman. Oke, seperti ini kita buka secara perlahan. Oke, kita tarik. Oke, kemudian di dalam mur ini juga ada ring ya, ring keramik ataupun ring isolator ya, supaya tidak konflik dengan bodi. Jadi jangan sekali lagi ganti ring ini menggunakan ring besi ya, nanti konslet ya teman-teman. Jadi tidak boleh diganti dengan ring besi ya teman-teman. Ini murnya, ini adalah ring isolatornya. Nah di sini ada ring isolator, ada tambahan lagi ring isolator semuanya ini. Ini tidak boleh diganti dengan ring besi, harus sama dengan seperti ini ya, ataupun ring keramik ya, ataupun ring isolator. Kemudian kita tekan ke bawah seperti ini, kita tekan pelan-pelan ya teman-teman, jangan dipaksakan. Nah ini ada ringnya lagi, ada berapa ya, 3 ring keramik, ada 3. Di sini juga ada o-ring karetnya ya teman-teman. Nah ini ada o-ring karetnya. Nah maksud saya tadi harus ditahan supaya rumah dari baut ini tidak rusak ya. Ini warna hitam ini juga plastik ya, itu rawan rusak. Dudukan arang positifnya itu rawan rusak, jadi makanya kita harus membuka baut 10 tadi harus ditahan ya. Ini adalah o-ring karetnya, kita simpan. Nah ini yang saya pegang sebelah kanan ini adalah rumah coolbuster positifnya, itu rawan pecah. Oke, selanjutnya kita akan ganti menggunakan merek
KB ya teman. Dan ini menggunakan substitusi ya, karena cari yang orinya tidak ada, kita menggunakan punyanya Supra X 125 ya, sama saja ya, sama persis, tidak ada perbedaan. Jadi teman-teman kalau mencari untuk motor Verja ini tidak ada, silakan menggunakan part Supra X 125 ya, itu sama persis, tinggal plug and play saja ya. Tadi saya cari yang ori untuk Verja ini tidak ada, yang ori pun tidak ada, jadi saya akhirnya memilih merek ini ya, FKY ataupun Fukuyama, punyanya Supra X 125. Oke, tadi kita pasang kedudukannya yang plastik tadi, kemudian kita pasang karetnya ini sampai masuk ke dalam. Kemudian kita pasang dulu ring keramiknya ya teman-teman. Kita pasang dulu ring keramiknya ataupun ring isolator. Ring isolator jumlahnya ada 3 ya, kita pasang kembali. Nah ini ya, ada 3, 1, ini ya, 1, 2, yang kecil-kecil, yang ketiganya ini agak besar, o-ring isolatornya. Kemudian baru mur ya teman-teman, kita kencangkan secukupnya, jangan terlalu kencang. Oke, setelah ini kita pasang dulu penahan ataupun keramik penahan dari rumah kulbasannya ya. Ini ada 2 biji, ini harus dipasang ya teman-teman. Kalau tidak nanti bisa konslet ya, terutama bagian positifnya itu bisa konslet, jadi harus dipasang isolator keramik ini. Kemudian baru kita pasang rumah kulbasannya. Oke, sudah terpasang teman. Kemudian kita pasang bautnya. Kita pasang ringnya dulu ya, jangan lupa pasang ringnya. Kita pasangkan dengan hati-hati, jangan menceng. Setelah itu kita pasang cool booster negatif, dan posisi ring ada di bawah ya. Kita pasang cool booster negatif, kita siapkan dulu baut dengan ringnya. Oke, kita ambil cool booster negatifnya, kita masukkan bautnya dulu ke dalam lubang dudukannya ini. Untuk ringnya ada di bawah ya teman-teman, ringnya ada di bawah. Lalu kita pasangkan cool booster negatifnya. Kencangan secukupnya, jangan sampai terlalu kencang, nanti bisa selek ya. Kencangan secukupnya. Nah, kita coba masukkan ya, apakah dapat keluar masuk dengan ringan. Oke, aman, keluar masuk dengan ringan. Kemudian kita pasang pernya ya, kita pasang pernya. Ini pernya modelnya pipih ya teman-teman, tidak bulat tapi pipih, jadi harus dipaskan ya, seperti ini ya, bukan bulat tapi pipih. Kemudian kita nanti akan menggunakan alat bantuan, yaitu dengan alat cek aki ya, tapi yang kecil. Nah seperti ini ya, cek aki kecil. Nah seperti ini, tujuannya untuk menjepit biar mudah. Jadi kita masukkan dulu ke dalam dudukannya, kemudian kabelnya kita jepitkan ke dudukan rumah arangnya ini ya. Nah kita jepitkan untuk menahan. Nah seperti ini.
Oke, kemudian untuk memasukkan statornya tinggal kita tangan satunya itu kita tahan menggunakan tangan ya. Aku lupa salah satunya, kita tahan menggunakan tangan. Dan mohon maaf ini untuk proses memasukkannya tidak terekam ya. Mohon maaf sekali. Untuk proses memasukkan statornya tidak terekam. Tiba-tiba sudah selesai baru teringat untuk menekan tombol rekamnya ya teman-teman, mohon maaf sekali. Langsung saja kita pasang kabelnya ya. Untuk pemasangan juga kita tahan. Kita kencangkan secukupnya ya teman-teman. Oke, cukup. Oke teman-teman, kita pasang dinamonya dalam mesin motor Versa ini ya. Cukup dimasukkan saja seperti ini ya. Kita tekan ke dalam sambil digoyang-goyang biar pas giginya. Oke, seperti ini. Nah, kita tekan. Kemudian kita pasang dua baut ini. Jangan lupa ini ada baut sebelah itu ada kabel masanya ya. Nah, ini kabel masanya jangan lupa pasang juga ya, jangan sampai terlupakan. Nanti kalau kabel masa itu tidak dipasang, maka fungsi dinamo starter dan juga fungsi kelistrikan lainnya tidak berfungsi ya teman-teman. Oke, kita kencangkan dulu, kencangkan secara secukupnya. Langsung saja nanti kita coba ya, apakah bisa hidup kembali, cesgreng atau tidak. Oke teman-teman, kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang. Oke, cukup, kita langsung saja coba ya. Oh ya, kita pasang kabelnya dulu ya, ini kabel yang ke dinamo ini masuk ke bendik starter ya. Kita pasangkan kembali ke bendik starternya. Oke, kita tempatkan lagi bendik starternya. Kemudian kita coba ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah hidup cesgreng ya, lancar sekali. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Semoga berbagi video dokumentasi bengkel Thanos Motor dapat bermanfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf ya teman. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.